Terusnya biasanya ini. Nah di sini suruh masukin tipenya 1464 2015. Kelasnya bisa disesuaikan, di sini suruh kelas 7. Statusnya in operation at rest, bisa disesuaikan di sini in operation. Ya kalau at rest, kalau memang mau ngitung samplingan pas lagi at rest, jadi ada at rest. Di sini unitnya meter 1000 areanya, jadi ganti 5000. Nah ini target limit per partikel size-nya udah disesuaikan standarnya, segini limitnya sesuai sertifikat ISO ini. Dari ISO ya? Ya udah otomatis ke setting limitnya segini. Kalau 0,5 maksimal 352.000, kalau yang 5 2000-an. Ya udah sesuai standar ISO-nya 4644 itu ya? Ya 14644. Ya udah nyesuaiin sendiri. Bisa disetting. Itu sih batas maksimalnya? Ya batas maksimal sebelum waktu nyentuh alarmnya ya? Ya, dia kalau lebih dari ini alarm. Jadi udah sesuai sertifikatnya. Nah ini samplingnya, lokasinya di sini suruh lokasi 1. Kalau di sini suruh titik lagi yang CUGMP 2022 ini. Kelasnya di kelas bisa dipilih ABCD, terus ininya pas operation, unitnya adanya meter, terus di sini channelnya targetnya limitnya segini, buat maksimal 0,5 nya harus di bawah sini, yang minimal 29. Sampelnya namanya segini, udah otomatis ke setting. Lokasinya 122 sini. Kasih nama selanjutnya masuk ke
data screen. Data screen itu sebelah sini. Data screen. Dia di sini ada time map, ada group, ada lokasinya mana, terus sampel plan-nya, terus ini karena sudah nggak ada dia tertampil, ada alert sama pop-nya, usernya yang link siapa ada juga di sini. Nah ini di data screen ini dia bisa memfilter, ada filternya kalau mau nyari data yang mana pas waktu kapan itu pakainya yang time, jadi bisa difilter lah, mau nyari data yang hari apa di jam berapa, terus sesuai grupnya juga bisa difilter, sesuai lokasinya, lokasi mana yang mau dilihat di datanya, sesuai sampel plan-nya, sesuai tag-nya, kalau ada masalah service fault, flow fault, ini bisa difilter semua gitu. Kalau ini kan untuk partikel aja, bisa untuk temperatur RH tuh kalau misalkan ada alat tambahannya ya? Ya ada. Kalau untuk integrity test nggak bisa? Bisa. Scanner namanya. Scanner ya? Itu bisa. Berarti yang cuman tambahan itu hanya temperatur dan RH aja, itu pun pakai alat tambahan lain gitu ya? Ya sensor tambahan lain sih, nanti pakai port di situ. Integrity itu seperti apa kan? Betul. Soal RTG 100 ini sama Tapi nggak ada Plycos juga ada buat integrity? ada, kemudian udah tanya juga pada itu karena mungkin masuknya ke Apexit, jadi makanya Apexit dulu baru nanti Artikel dulu ya? kedepannya kayaknya baru si scan gitu. Beda si alatnya berarti kalau untuk integrity? Beda partikel counternya. Ini karena Apexit tipenya kalau itu soal R3100 terus ada extend lagi tambahan lagi Buat aerosol itu ya? ya, isolator, scan probe-nya buat upstream downstream-nya. Di sini sampelnya di sini sampel plan-nya pakai sampel plan apa, desainnya pakai desain apa, di sini tergambar semua bisa lihat. Nah kemudian di sini kalau hapus data nggak bisa hapus satu-satu ya, dia langsung sekali hapus all data record yang di sini hapus, jadi nggak bisa satu-satu. Sini suruh ngapus ya, nanti ada pop up-nya gini kalau mau record, kalau menghapus kemudian masuk ke home screen, terus di sampel plan. Nah dia lupa sesuai sertifikat di sini, sertifikatnya ISO 2012. Nah ini lokasi yang mau diambil udah tertampil di sini karena tadi udah disetting di awal. Kemudian disuruh nah ini keselect kuning ini lokasi pengambilan titik.
kita nempati dulu si unitnya di titiknya, terus kita sampling. Nah pas biru ini, biru dia lagi nyambung, nanti keluar hijau kalau sesuai standarnya indikator ini. Kemudian lanjut pindah ke lokasi titik kedua, habis dipindahin alatnya terus tinggal disampingin lagi. Kelihatan enggak? Dilanjut lagi ke titik kedua. Nah, setelah kelar semuanya, nanti muncul pop-up ini. Kita mau nge-save reportnya, di save ini. Kemudian di sini suruh namain report ISO. Nah, kemudian hasilnya tadi tertampil di data screen ini, 3 kali samplingan tadi sama muncul di report ini. Kalau ada sedikit aneh. Kemudian view page, kita tabel view.
buat nge-endin samplingan sertifikat tinggal titik ini kan nanti sesuai awal. Nah, kemudian masuk ke report. Report ini kita coba bikin report dari data di sini. Klik ke data screen. Kemudian select the 3 data ini. Di sini ada report icon. Kita select si report ini sesuai ketentuan tadi. Kemudian nanti muncul di sini. Jadi dia selain di awal kita samplingan pakai sertifikat, dia juga bisa masukin ngambil data dulu baru dimasukin ke sertifikatnya. Itu bisa pakai ini tadi. Caranya kayak tadi ya? Iya. Jadi ngambil data yang mau dimasukin sertifikat, terus bikin reportnya. Dia ntar masuk nggak sih sesuai standar ini, sesuai kelasnya sama areanya. Nanti muncul di sini reportnya. Tapi kalau misalkan seperti itu sertifikatnya setelah pengambilan sampel, Iya. untuk ketentuan alarmnya tetap bisa terkontrol. Itu bisa di setting manual sih. Paling settingannya manual Iya, ya. manual dulu paling. Kalau udah dimasukin dari awal kita nyamplingnya sesuai sertifikat itu udah ada limitnya. Jadi kita gak perlu nyeting manual lagi berarti. Iya. Jadi udah kalau emang gak masuk sesuai ISO nanti merah dia. Terus dia disuruh ngeprint. On the screen. Masuk sampai 3 tadi. Ini hasil ngeprintannya. Ini saya lampirin di sini ya. Saya boleh lihat dulu Pak untuk hasil. Untuk informasi. Oh ya, bisa dijelaskan dulu Bapak itu Pak, yang paling bawah tuh. Nah yang itu kan ada STD Standar deviasi, deviasi. standar error.
Nah ya itu maksudnya gimana? Ini data standar deviasi itu data perhitungan standar deviasi. Dari titik mana ke mana gitu Kalau dan ini terhadap kan apa? rata maksimalnya ini 1 dari ketiga data ini, Iya. maksimalnya yang 0,5 dia kedapatan 1, minimalnya 0. Kalau min ini rata-ratanya. Kalau standar deviasi itu standar error, Rumusnya gimana Pak? rumus standar deviasi gitu. Jadi ini perhitungan dari ketiga samplingan tadi, hasil standar deviasinya segini. Ada rumusnya apa ya? Ini biasanya user sih yang tahu, orang QA atau QC gitu perhitungan ini. Perhitungan apa mas? Ini ada standar deviasi, standar error. Jadi dari ketiga sampel yang diambil itu didapatkan Standar deviasinya segitu gitu. Itu ada rumusnya sih, tahu saya. Biasanya dari user udah. Terus kalau yang ini 95% UCL itu apa maksudnya? Iya itu juga ada rumusnya sebenarnya Pak. Hitungannya ini. Maksudnya apa maksudnya itu? Yang 95% UCL itu? 95 UCL. Maksudnya apa? Kalau perhitungan apa maksudnya? Ini biasanya harusnya di setting outputnya. Statistiknya. Nah ini yang bisa dihilangin. Cuma butuh minnya rata-rata doang bisa. Tergantung usernya dimakainya ketentuannya. Berarti masuk ke instrumen terus di output masuknya ya? Di output, di formatting, format dari outputan Formatting. printer sama USB. Nanti nyetingnya di sini format yang perlu dihilangin atau dimunculin bisa di sini di formatting, di instrumen output formatting buat settingan output si printernya. Itu sih paling. Ke audit trail. Nah, audit trail letaknya kemarin di sini. Display audit trail, hasil tadi kita print di sini. Terus nge-create sertifikat juga ada. Pokoknya bentuk perubahan. Nah, itu bisa di filter juga, mau lihat audit trail di tanggal berapa, di jam berapa, itu bisa di filter. Nah, dia juga bisa di komen. Misal dia mengubah data format ini, bisa di komen di sini. Ini terjadi karena apa, bisa di komen. Nanti munculnya di sini audit trail comment.
settingan connectivity. Jadi unit ini bisa connect ke Ethernet sama Wi-Fi, tapi Wi-Fi di sini belum ada belum tersedia. Bisa Ethernet, bisa AD, LDAP, CIFS, terus bisa connect network printer juga. Settingan di sini, sama ada API juga di sini. Buat connectivity sih, kalau portable jarang sih digunakan di connectivity. Kalau misal unitnya lebih dari satu gitu bisa dikonekin. Misal sekali sampling, misal ruangannya kan ada 4 titik, ada 4 unit, bisa dikonekin sampling bareng lewat koneksi ini bisa. Kalau cuma portable biasanya jarang sih, kalau cuma ada satu gitu ya. Insert USB flash drive. Pakai flash disk. Nah, dia muncul logo USB-nya di sini. Jadi menandakan dia masuk ke, ada USB yang tercolok. Kemudian dia disuruh navigate to setting, instrument, output, USB tab, dalam situ. Kita coba pindah data ini ke USB. Di sini, kemudian dia pilih USB dulu, baru ekspor. Terus bisa dinamain. Jadi kalau misalkan dari awal sudah dicolok si USB-nya, otomatis ke outputnya langsung ke USB atau tetap harus Tetap harus manual, data yang mana yang harus mau diekspor ke USB sih mas di sini. Jadi Cuma printer doang paling. Jadi output nama tetap masih ada di itu gitu, jadi kudu dipindah ke ya walaupun USB-nya sudah terpasang gitu saat sampel. Ya dia nggak bisa langsung masuk ke USB gitu, nggak bisa sih. Dia suruh ngeprint lagi pakai printer. Kemudian dia bisa disetting printerannya di sini di instrumen output, printer, formatting. Nah dia bisa di reverse outputannya. Ini kan awalnya gini bentukannya. Kita coba lagi. Ini dia kebalik dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Gitu. Settingan pakai outputan printer.
Ini kita nggak pakai printer, jadi DNA aja berarti ya, yang nggak dilakukan. Sama ada disuruh baca IFS ini. Yang munculnya di formatting. Segala bentuk perubahan output tentu bisa disetting di instrumen output di formatting. Yang formatting print, CSV nya, data CSV nya atau PDF nya. Itu output yang bakalan tampil nanti di PDF gitu. Bentuknya Iya. seperti itu. Betul, seperti ini bentukannya. Kemudian nanti ke setting konfigurasi, setting service maintenance, nah dia disuruh nge-reset instrumen settingnya. Jadi nanti ke reset settingan instrumen yang udah dibikin tadi. Tertampil. Alarming sama zero count-nya. Dia dari home screen masuk ke data tabel view. Ini settingan ini. Dia enable count. Sini enable pakai warning, enable pakai alarm. Ini udah muncul tabelnya. Nah ini logo alarmnya di sini. Dia kalau tersetting alarmnya nanti warna hijau ini masih inactive di sini. Kemudian under main screen kasih sample setting. Nah, buat mapping warningnya kita setting di sini. Di sini 0,5 mikron, warningnya 500. Enable. Buat alarmnya 2000.
udah di setting warning sama alarmnya. Nah, kita coba sampling buat ngecek si warning sama alarmnya. Yang pertama tuh ngecek tanpa ada warning sama alarm. Jadi nanti blinkingnya dia hijau. Jadi blinkingnya ini settingan, kalau udah di setting alarm dia hijau kuning. Kalau yang 0,5 itu di clean room kelas berapa? Iya, bukan warning alarmnya. Clean roomnya. Clean room kelas A atau yang ini settingan ini, Pak. Ini kita nyoba doang sih, Pak, trial doang. Jadi cuma buat nge-trial fungsi alarm sama warningnya doang. Jadi saya ngikutin dokumen disuruh trial segitu. Nah, kondisinya kalau udah kelar sampling nanti hijaunya sampai. Kemudian kita nyoba warning, masih partikel ini. Ini warning, dia menyala kuning indikatornya. Di sini juga ada kuning. Itu tadi di gimana bisa Saya kasih udara ruangan dikit biar ada partikel buat mencapai batas warningnya gitu. semisal nanti kalau pakai alat yang ini kan itu kan di ruangan ya, Iya, bakal aman ya warning itu. Kalau misalnya pakai itu kan emang membaca partikel yang ada di ruangan itu kan ya apa adanya tanpa ada interferensi gangguan dari mana aja. Jadi kalau misalnya warning berarti partikel di ruangan tersebut ya itu tadi melebihi batas warningnya yang kita setting. Berarti di sini kotor. Ya ruangannya. ini kelas A, ini maksudnya kelas A. Udah terkendali. Terkendali. Tak terbatas. Tak terdiri. Atau wangi-wangian juga masuk sini kayaknya ini. Ikan. Udah. Kayaknya di bawah lagi masak ikan mas. Ikan aja. Ikan. Nah, ini alarmnya juga hijau, masih warning banget. Terus kita lupa yang alarm harus lebih 2000, kita kasih itu tadi status ini harusnya nyala. Nah, indikatornya merah, ini merah, alarmnya juga merah. Alarmnya buzzernya juga nyala. Nah, buzzernya bisa di mute dengan ngepress toko alarm ya berhenti. Nah, kemudian hasil datanya juga tertampil di sini. Tadi yang warning berwarna juga berwarna oranye.
yang alarm berwarna merah. Jadi beda-beda, kalau yang tanpa warna ini berarti aman dalam batas toleransi. Nanti untuk outputnya bakalan ada keterangannya juga gak Pak? Bisa coba ada. Alatnya alarm. Oh. Alarm. Ada ini. Yang warning. Warning, alarm warning. Ini tanpa ada apa-apa, non. Kemudian kita masuk ke nyeting zero count-nya. Zero count makin ke instrumen, option, sampling, mode zero count. Dia ada manual, ada auto. Kita disuruh pakainya auto. Durasinya atau nah, kemudian dia muncul di sini zero count, fitur zero count. Jadi itu fitur buat ngezeroin si unitnya. Jadi benar-benar nggak ada partikel di sensornya. Jadi pakai menu, bisa pakai mode ini. Jadi dia coba di sampling. Kayak kemarin yang disiloin gitu. Iya, bisa pakai ini. Nah, kalau pakai ini dia nggak muncul data di data screen. Jadi data nolnya itu nggak muncul. Kalau misal mau pindah ruangan, pakainya ini aja biar nggak merusak data yang di sini. Dia nggak nyimpen datanya. Dia fungsinya buat bersihin si sensornya aja, sampai benar-benar nol, berhenti dia. Karena tadi nggak muncul di sini. 8. Jadi kalau mau pakai pindah ruangan, pakainya mode ini ya, zero count ini. Softwarenya pakainya LMS Exchange. Pertama ini langkahnya suruh install dulu si softwarenya. Di sini softwarenya pakainya yang LMS Exchange yang ini. Buka, kalau udah diinstal buka aja. Ini nanti di webnya itu pilihnya yang LMS Exchange. Oh ya, nggak apa-apa. Saya betul sana ke sini. Itu sudah terkonek langsung Pak? Belum.
Nah ini tampilan Maksudnya awalnya ini. apa? Nah ini ada riwayat-riwayat dari kemarin itu sih. Ini tampilan awalnya kayak gini, di sini disuruh ngecek upload software ini, ngecek versinya 2.5.4.5. Jadi importnya ada di sini, terus manual softwarenya bisa download di sini ya, di manual ini. Jadi buat lihat cara penggunaan softwarenya bisa lihat di sini. Nah koneksinya pakai micro USB kabel ini. Suruh konekin pakai kabel micro USB ini. Di luar di sistem. Oh, ditransfer itu. Ya sistemnya sama itu ya. Software berarti dikonek si software. Portnya di sini, port input outputnya semua di sini. Setelah dikonekin, konfigurasi tab, terus connect. Cara koneknya kalau di logo ini sekali pakai USB. Nah dia on 7 250914. Nah ini di sini. Nah di sini kita ke mode remote. Jadi semua settingannya bisa nyeting ke di sini. Ini isinya sama sih, ada lokasi, grup, preset, sama yang di menu setting tadi. Sample plan itu bisa nyetingnya lewat sini Pak, lewat software ini. Sertifikat, usernya, user manajernya, user levelnya, Ya. di setting lewat software ini. Jadi gunanya software ini cuma buat konfigurasi settingan di sini ke sini aja sudah. Berarti untuk icon tampilannya masih tetap sama antara yang di software sama yang di unit itu sendiri. Icon apa tuh? Tampilan, settingan dan lain sebagainya masih tetap sama, khususnya untuk isiannya, Iya, fiturnya sama sih. fitur-fiturnya. Iya. Terus dia juga bisa ngambilin data di sini. Nah, di sini sampai sini. Masuk ke data tab. Terus import data. Kalau mau import data dari sini ke sini bisa pakai software ini. Import data. Nanti baru datanya.
di sini juga bisa memfilter data. Nah, ini hasil datanya match sama yang di sini. Tapi kalau misalkan output atau Excel bisa sih. Bisa ya. Tapi kalau misalnya print kia bisa sih. Nah iya itu Nah, di sini kaitan bisa komoditinya doang. ekspor datanya lewat software ini bisa juga. Kemudian di sini langkah selanjutnya disuruh ke konfigurasi. Suruh konekin tadi. Yuk, berubah ke mode remote. Edit instrumen configuration. Nah, ini suruh ubah lokasi. Suruh ngedit lokasi 1 ubah ke X. Kemudian select icon group, bisa di grouping juga. Dia disuruh namanya exhibit ini QC. Kemudian bisa dia disuruh nge-create si sertifikat, bisa juga di sini. Ya, sudah hapus dulu ini. Kembali. Sama satu.
flip. Pak, Ya, maaf Pak sebelumnya Pak, biar kami bisa lebih apa namanya, mengikuti alur daripada pengoperasiannya, kami harap Pak, langkah baiknya sih Bapak lebih ke menjelaskan terlebih dahulu terkait daripada fungsi dan kegunaan software ini sendiri itu seperti apa, dan kelebihan dengan menggunakan software ini dengan langsung di unit dengan yang software itu apa. Jadi kami bisa membandingkan nih, ketika misalkan pakai software ini begini cara kerjanya, ya tadi kan sudah dilihatkan juga langkah-langkah dan sebagainya, tetapi kami kurang mengikuti tadi, soalnya agak kebingungan juga tadi dalam segi penyampaian. Nah kalau misalkan dalam pengoperasian di unit kan kemarin sudah kami bisa mengikuti yang itu. Namun itu aja Pak. Makanya saya ingin mendapatkan penjelasan lebih juga lah dari perbandingan pengoperasian di unit dengan di software itu sendiri sebelum masuk ke langkah-langkah pengoperasian tahapan-tahapannya Pak. Gitu. kalau buat software ini cuma dia nyeting di menu settingan yang di sini. Kemarin kan ada 4 tombol kan Pak itu. Dia di menu setting, nah itu sama tampilannya, dia ada lokasi, Sekilas aja kali dari saya. Jadi sebetulnya antara software sama si instrumen kontrol, jadi software kan itu untuk sekadar instrumen kontrol instrumennya gitu, alatnya. Cuman kebetulan kan ini proses kualifikasi, dimana kualifikasi kan kita menguji kan fitur-fitur itu sesuai enggak sih alatnya tuh berjalan dengan normal sama enggak gitu kan. Ya nanti mungkin bisa kita detailkan penjelasannya pada saat training, tapi intinya sih ya di software itu nggak jauh beda sama yang ada di interface alatnya, cuman mungkin kelebihannya ini kan kena software ya, jadi jika terhubungan dengan bisa connect lebih dari satu unit, jadi dalam satu klik itu ya bisa jalan barengan itu sih di situ. Sementara datanya sendiri bisa ngambil langsung dari si unitnya di export ke software. Jadi sebetulnya sih nggak ada yang berbeda secara signifikan sih, cuman posisinya aja sih. Kalau setting mungkin di unitnya di bawah gitu kan ya, bikin metodenya lah segala macam, tapi kalau di software ya lokasinya di mana. Tapi kalau udah kami lihat sih ya sama aja, cuman beda apa namanya klik lokasinya aja sih gitu. Oke, mungkin nanti saat pengoperasian kita coba juga ya. Saat training ya betul. Nah, Bisa iya. kita lakukan pengukuran juga. Oke, siap. ya, sebenarnya tampilan software ini cuma ngasih konfigurasi settingannya ke laptop aja sih, biar kita ngetik-kliknya gampang. Terus kalau di sini kan harus satu-satu tik. Kalau di laptop kan bisa enak buat ngetik, buat nyeting segala, bisa nyeting lokasi, itu bisa tinggal ngetik lewat keyboard. Kalau di sini kan harus satu-satu klik. Paling itu sih Pak. Jadi untuk sistem kerjanya tetap sama lah ya. Sistem kerja tetap sama, dia cuma ngalihin settingan di sini ke sini biar nyetingnya lewat komputer tuh enak gitu lah Pak. Kalau dari laptop itu bisa di-printin nggak apa dari alatnya di-printin itu? Dia nggak bisa ngontrol si alatnya, jadi kita start stop sampling itu nggak bisa dari sini. Nggak bisa. Jadi dia cuma kerjanya ngedit konfigurasinya aja, settingan lokasi, preset, sertifikat, user. Nah itu sih Pak, kalau softwarenya itu fungsinya buat itu. Oh iya. Jadi dia nggak bisa nih controlling jarak jauh, nge-start stop lewat software ini, dia nggak bisa.
Berarti Dia kalau cuma misalkan kita pilih, misal kita pengen 0,5 dan 5 bisa di laptop untuk settingan apa nih? pengambilan si partikelnya kan itu ada 0,5, 5, 1, 10 ya. Ya. Nah, semisal di laptop kita bisa setting di sana nggak di laptopnya. Jadi untuk tampilan di alatnya itu sudah disetting lewat laptop gitu. Bisa di menu harusnya di menu setting option tuh tampilannya kan sama kayak di sini kemarin ya Pak, di menu di iya. settingannya. Ini tinggal di enable disable aja. Jadi fungsi si software ini buat tuh ini sih, jadi berubah iya. langsung. Bisa juga itu buat setting channelnya. Outputnya, printer, formattingnya juga bisa disetting lewat sini. Pokoknya ini dia cuma konfigurasi ya namanya ya. Cuma nyeting instrumennya sih, lebih ke itunya. Nyeting lokasi mana bisa ditentuin dari awal nih, bisa disetting biar di awal itu bisa tinggal milih di home-nya, lebih efisien aja sih. Kalau anak kerja pakai laptop kan jadi tinggal bisa cepat. Kan kalau lokasinya misalkan ada 20 atau 30 kan klik agak repot. Iya, satu-satu main di alatnya ya. Buat secara umumnya gitu sih perbedaan kalau pakai software ini. Terus di sini, nah kalau ini konfigurasi ini settingan di menu settingnya. Terus di sini ada audit log juga. Audit trail muncul di sini Pak. Audit trail ini. Kemudian dia juga bisa download data. Tadi download data lewatnya tab ini. Jadi ada 4 tab ini. Ini buat kalau kita mau ngambil data dari sini, ini ke software, pakainya tab ini, data ini. Kita tinggal diimport aja pakai import data ini. Ini karena softwarenya dipakai berkali-kali ya Pak, jadi historinya tuh nggak hilang Pak. Nah, history datanya yang di sini tuh nggak hilang kalau udah ke reconnect ya. Jadi kesimpan di softwarenya. Nah, softwarenya bisa juga buat backup data. Misal di sini udah lebih dari ini kan maksimal 10.000. Nah, backup aja lewat software ini juga bisa sih Pak. Dia nggak akan hilang kalau nggak dihapus. Nah ini banyak data karena ini kemarin softwarenya udah dipakai beberapa unit buat kualifikasi, jadi historinya tuh muncul di sini Pak. Ini kemarin yang remote handheld itu juga ada di sini. Terus ini grab ini cuma bentuk tampilan sih. Paling itu sih Pak buat secara umum. Jadi kita di langkah sampel plan ini cakupannya paling besarnya Pak. Jadi lebih ke ruangan misal ya, iya. Misal sampel plan ini sampel plan ini tuh lingkup paling besarnya misal AHU1 nih. Terus grup ini itu ruangannya. AHU1 ini mencakup ruangan apa aja, ruangan QC1 misal, QC2, QC3, QC4. Nah, buat lokasi ini lebih kecil lagi, ini titik-titiknya. Misal titik pengambilan per ruangan gitu. Nah, titik pengambilan per ruangan itu berapa titik, misal masing-masing 4. Nah, itu titik itu di lokasinya. Nah, bisa juga kalau lokasi itu jadiin
ruangannya. Itu tergantung user makainya gimana sih. Kalau dari si particle counter Apex ini nyediain fitur ini, fitur sample plan, grouping sama lokasi. Bisa juga grouping ini lokasi ini ruangannya, lokasi ruangan QC 1, 2, per titiknya berarti cycle-nya. Jadi kan ada preset di presetnya. Ada juga user yang pakai itu, jadi si titiknya tuh dia pakainya cycle. Misal ruangan QC 1 dia 4 titik, jadi 4 cycle. Nah, butuh waktu buat mindahin titik kan Pak, dari titik satu ke titik lainnya. Dia pakainya hold ini. Seperti yang kemarin ya. Iya, yang kemarin itu. Ada juga yang itu tergantung dari user mau makainya, mau di settingnya seperti apa. Kalau sample plan nggak mau dipakai juga bisa Pak. Ini selera dari si usernya. Enaknya gimana, mau settingnya gimana, dia mau disesuaikan ini atau gimana. Itu sih buat gambaran perbedaan sample plan, grouping sama location. Nah, dia di sini suruh bikin sample plan nih. Sample plan-nya fill room. GST itu apa? Hah? GST? GST apa ya? Kalau di penawaran itu kayak GST apa sih namanya? GST excluded from total price. Nah, kalau di sini sample plan-nya sebagai ruangannya. Jadi tanpa dia grouping. Dia disuruh ruangan fill room ini di lokasi Nggak termasuk harga total titik GST. X. Iya. Kalau sampel itu bisa buat misahin, misal zona 1 ruangannya ada apa aja, bisa kayak gitu ya di sampel itu. Iya, bisa. Dan di lokasi ini kan bisa di grouping. Misal misal apa biasanya Pak? Ruangan apa? Yang di sampling tuh. Yang di sampling gimana? Maksudnya? Ya, Biasanya ruangan-ruangan apa sih Pak yang di sampling? Biasanya waktu itu pernah semuanya deh. Semua. Semuanya. Tapi Tergantung request sih, tergantung request dari ini. Misal dari ruangan filling, mixing gitu. Nah, itu kan Tergantung requestnya. kelasnya beda-beda juga. Beda-beda. intinya kalau misalkan mau mengklasifikasikan hal tersebut untuk disampling itu lebih cangkupannya hal yang lebih besar ya. Paling besarnya Paling besar ya seperti aku ini mencangkup beberapa ruangan. Nah untuk ruangan itu masuknya ke grup di grouping, dan untuk yang location itu masuknya ke titik. Misal di ruangan ini kita pengambilannya 4 atau 5 titik, bisa dimasukkan di location berarti untuk itu. Iya betul, sesuai ini ya dokumen ini kita. Tapi itu bisa berubah tergantung settingannya mau gimana. Misal grouping nggak dipakai juga bisa, langsung tempelkan langsung lokasinya sebagai ruangan, bisa juga lokasi sebagai ruangan. Nah tadi untuk menyeru Ya. nah satu ruangan pengambilannya 2 titik aja lah. Nah untuk menggrupan itu kan untuk settingnya di beda tuh, nggak di satu fitur. Nah itu untuk setting location di fitur location, untuk setting sampel di fitur sampel. Nah nanti untuk menyatukannya gimana? Oke, berarti ruangan tersebut ada 2 titik ya? Iya. Satu titik. Ini
grouping dia ruangan apa? Grouping QC aja Pak, QC aja atau samain lah titik ruangan 2 atau gimana lah. Beneran? Iya. Nah, terus di grouping dulu. Ini ada 2 titik berarti di QC. Di grouping terus ini Kalabat 2 titik. ya. Kemudian di sampelnya ini misal lebih cakupan lebih besarnya Aku misal 1 Duduk wah. ini tinggal ditambah ini tuh ini 2 itu yang tadi ya. Nah ini tinggal ini. Udah gitu aja sih Pak. Jadi dia nentuin paling kecilnya dulu berapa titik, terus di groupingnya lewat ini menu grouping ditambahin itu tadi log titik apa aja. Ini tadi titik QC 2 titik QC titik 1 QC 2 dinamain dari sini juga bisa, nama bebas sih bisa gimana. Terus di grouping tadi terus dimasukin ke group, terus dimasukin lebih besarnya lagi di sampel plan, dipanggil tuh bikin baru add sampel, terus di sini disuruh masukin di AHL1 ini ada apa aja. Boleh dicoba gak Pak untuk di sampelnya nanti outputnya seperti apa Pak, untuk hasil output settingan tadi outputnya seperti apa, bisa dicoba langsung di sampel. Nah ini udah berubah nih QC sampel plan. Nah buat milihnya lewat sini kemarin Pak, tinggal kita pilih sampel plan-nya, nanti muncul harusnya di sini di langkah ini, ntar disuruh ke sini lagi kok Pak. Bakal langsung jalan lagi. Iya, buat ngecek settingan yang udah disetting di sini tuh ke sini gitu. Ini coba saya pilih ini sampel plan. Ini suruh bikin sertifikatnya ini. Bikin sertifikat, habis itu suruh ke sini nanti. Sini suruh ke bikin sertifikat. Terus settingan sertifikatnya sesuai ISO 14644 areanya meter buat kelas 5 version. Nah harusnya udah sesuai settingan sesuai sertifikatnya, ini udah otomatis nih 0,5 limitnya, target maksimalnya 32.000, 35 200, 0,5 293. Nah ini udah nggak mau terima lagi, kita masuk ke menitnya, kita cek di sini harusnya berubah nih. Jadi lokasinya ada lokasi di QC XYZ, makanya preset ini sampel plan-nya tadi bikin sertifikat ISO 5
Ini jangan lupa save dulu ya. Save, tunggu save. Di grouping. Muncul di sini. Jadi QC dua, ada 2 titik di sini. Ini udah disesuaikan sama ini. Jadi udah di grouping di sini. Sampel blank. Tadi A1 kan ada 2 titik di ruangan. Ini satu QC 2 titik. Kemudian di sertifikat lihat sertifikat QC. Dia cuma nyeting-nyeting pakai